suka bikin itu sabun dari minyak jelantah, tapi tidak digunakan untuk mandi, jadi untuk kayak cuci piring gitu ya, cuci kamar mandi. Nah, terus kenapa saya share video ini? Karena saya minta itu sekarang ini hanya pengarahan gitu ya dari saya briefing tentang ini. Selanjutnya, saudara tuh praktek sendiri di rumah. Jadi bikin sabunnya dipraktekkan. Tapi tidak harus seperti yang video tadi. Yang video tadi itu hanya ya gambaran secara umum lah. Itu sangat mudah dimengerti. Tadi saya lihat video itu bagus gitu. Nah, kalau mau bikin sendiri, kalau untuk apa namanya resep gitu ya, resepnya boleh dari job sheet. Nah, kalau misalnya sudah lihat job sheet ya, saya share dulu. Job sheet bikin sabun ya, yaitu pakai minyak kelapa sedikit saja, pakai nauha sedikit saja juga. Jadi hasilnya ya satu cetakan inilah biasanya mahasiswa di lab itu dicetak di ini gelas aqua, gelas plastik aqua ya, ditekan-tekan di situ jadi berupa bulatan lingkaran lah gitu ya, sejadinya aja kira-kira 50 gram lah gitu hasilnya, atau 100 gram, 100 gram lah. Nah, jadi itu hanya salah satu saja contoh. Terus bahannya yang jadi tidak harus dipraktekkan hari ini. Saudara ini nanti minta bahan NaOH-nya ke lab ke Bu Ima. Jadi ketika saudara ke lab pada saat praktikum luring ya, praktikum apa aja pokoknya kalau ke lab, ke Bu Ima minta boleh per kelompok ya, boleh perorangan kalau mau coba sendiri di rumah. Nah, tinggal minyaknya aja, minyak dari rumah masing-masing aja. Ya kalau pakai resep yang di job sheet, coba lihat berapa gram NaOH-nya dan berapa mili minyaknya kalau 10 yang. gram Ibu. Nah, 10 gram ya NaOH-nya, minyaknya 50 mili ya kalau nggak salah. 20 Ibu. Nah, minyak 20 ya. Nah, minyaknya 20 mili, NaOH-nya 10 gram gitu. Itu tinggal dicampur aja sebetulnya udah jadi sabun ya seperti yang contoh video tadi. Soal komposisi itu berapa perbandingannya memang itu sangat variatif ya. Jadi tidak mutlak harus tadi seperti tadi perbandingannya atau seperti yang di job sheet karena sangat tergantung dari komposisi asam lemak yang ada di dalam minyak atau lemak tersebut. Jadi antara minyak kelapa, minyak sawit, minyak jagung itu beda-beda gitu. Ya, tapi perbandingannya secara umum seperti itu ya. Jadi koefisien reaksinya kan 1:3 tuh, 1 mol NaOH 1 mol minyak membutuhkan 3 mol minyak gitu kan. Nah, nanti saya buka job sheet. Dari segi perbandingan kan gitu ya, 1:3 dari minyak itu. Nah, tapi karena struktur minyak itu berbeda dari satu minyak ke sumber minyak yang satu dengan yang lainnya, makanya jumlahnya bisa berbeda juga gitu. Tapi tidak terlalu ekstrim lah perbandingannya. Boleh ngikutin yang di job sheet atau boleh cari video-video lain yang bisa dipraktekkan gitu. Ya. Nah, jadi nanti ke lab cari Bu Ima terus ini minta sabun. Sorry, minta NaOH ya. Dibungkus plastik terus nanti ya di rumah carilah kalau di kosan sih bisa pakai gelas-gelas bekas aqua ya untuk melarutkannya, untuk skalanya ya silakan aja diperkirakan gitu. Kemudian ya pengaduknya sebetulnya bagusnya kalau ngaduk NaOH itu pakai pengaduk plastik gitu ya. Supaya tidak bereaksi dengan ini, tidak ada reaksi dengan logamnya.
Wadahnya juga baskomnya baskom plastik ya. Nah, kemudian hanya yang perlu diperhatikan ketika menggunakan NaOH ya, seperti yang kata video tadi. Jadi NaOH itu memang reaksinya dengan air itu eksoterm ya, dia menghasilkan panas. Nah, terus selain itu NaOH juga sifatnya iritasi ke kulit ya. Jadi bisa panas dan semacam kalau NaOH-nya pekat bisa kayak luka bakar. Dan hindari percikan dengan mata ya. Jadi yang aman ketika melarutkan pelan-pelan masukkan NaOH ke air, mengadukan juga pelan-pelan pakai masker ya karena suka ada uap, memang uapnya agak apa menyengat gitu ya. Karena dia menyerap ini ya NaOH ketika dilarutkan dalam air menyerap CO2 dari udara gitu ya. Jadi semacam kitanya jadi kayak ini agak sesak gitu saat itu ya. Terus ya pakai masker, pakai sarung tangan, usahakan pakai sarung tangan ya untuk menghindari ketika melarutkan NaOH itu ini tidak eh, kena ini ya kontak langsung ke kulit gitu. Terus pakai kacamata kalau ada ya. Itu aja ininya kuncinya hindari ini aja percikan gitu ke mata. Nah, terus yang lainnya sih aman ketika diaduk udah dicampur rata sih nggak ada masalah. Nah, kemudian dibiarkan nanti sampai mengeras. Nah, nanti laporan itu kalau laporan diserahkan kalau sabunnya udah jadi. Jadi dokumentasinya berupa foto, dalam video juga silahkan ya. Saya yang penting prosesnya yang sudah dilakukan gitu ya. Laporannya nanti pokoknya nunggu aja, mungkin 2 minggu lah dari sekarang. Yang penting sudah punya pengalaman bikin sabun gitu di rumah. Nah ini job sheet-nya ya. Kalau di apa namanya di job sheet tuh ya intinya sebetulnya kita bikin sabun ya. Nah reaksinya ini ya. Jadi kimianya gini lah yang penting ya. Kimia organiknya itu tahu struktur minyaknya. Struktur minyak itu kan berupa trigliserida. Trigliserida itu jadi minyak itu berupa trigliserida strukturnya. Kenapa trigliserida? Karena ada 1 mol ini gliserol, ini gliserol nih. Ini. Gliserol ini yang sebelah kanan ya. Eh, Nah, yang ini sebelah kanan ini rumus gliserol, tripropanol ya. Propantriol. Nah, ini ya, gliserol itu. Itu merupakan hasil samping ketika kita mereaksikan minyak ya, jadi trigliserida ini rumus senyawa umumnya lah trigliserida. Dengan basa, nah basanya itu bisa NaOH, bisa KOH. Umumnya sabun dibikin dari NaOH gitu, tapi bisa KOH juga. Kalau KOH itu hasil sabunnya berupa sabun lunak, biasanya untuk sabun bayi misalnya gitu ya. Tapi tentu KOH kan lebih mahal dari NaOH ya. Karena proses pembuatan NaOH di industri itu jauh lebih murah dibanding KOH. Karena NaOH pabriknya itu biasanya bahan bakunya air laut kan jadi banyak gitu ya. Dari NaCl tuh dia elektrolisis jadi NaOH. Nah, NaOH ini bisa juga dibeli kalau cari selain di toko kimia, di toko material juga suka ada ya. Dijual biasanya sekitar 1/4 kilo, itu 10 ribuan murah kok NaOH teknis itu ya. NaOH berupa serpihan-serpihan lah. Kalau di lab itu NaOH untuk titrasi asam basa ya itu NaOH yang murni yang kita pakai di lab itu berupa bulatan-bulatan kecil kan padatannya. Nah, kalau NaOH yang dijual di material itu biasanya serpihan-serpihan gitu ya. Itu 10.000 seperempat itu biasanya digunakan. Kenapa dijual di material? Biasanya digunakan untuk ini. Kalau ada saluran pembuangan air mampet ya karena lemak, biasanya orang suka pakai NaOH
taruh ke lubang itu, kasih air kan reaksinya panas tuh. Nah, nanti si lemak itu ya ini bereaksi dengan NaOH itu, kemudian dia larut dalam air, bisa digelontor gitu. Ya reaksinya dengan lemak ya ini mirip-mirip ini. Reaksi sabun kan dia larut dalam air gitu setelah jadi sabun. Jadi minyak atau lemak ya, lemak juga sama nih, trigliserida juga gitu ya, gliserida. Ini tidak harus tri tapi bisa juga digliserida. Kalau digliserida berarti di sini OH. Ini kemarin kan kita belajar organik ya. Ini gugus fungsi apa nih? RCOO min. Ada yang ingat RCOH rumusnya apa? Struktur dari apa? Karboksilat. Ya, oke. Ya, karboksilat. Jadi ini rumus umum dari karboksilat. Jadi asam karboksilat. Nah, tapi kalau di lemak itu disebutnya karboksilat. Itu asam lemak. Asam lemak ya, bukan asam lemah. Asam lemak bebas nih. Jadi ini ada 3 molekul asam lemak bebas nih, RCO-min, RCO-min, RCO-min ini ya. Nah, ini asam lemak bebas ini nyambung dengan OH dari gliserol. Itulah rumus trigliserida. Ini kalau kuliah luring itu saya sambil menuliskannya terputus-putus nih, nanti baru saya sambung gitu. Jadi tahu ini terputus. Ya. Oke, dengan KOH ini seperti reaksi karena ini asam dia bereaksi dengan ini kan RCO min pasti ketemu dengan K plus dari sini gitu. Jadi reaksi penggaraman, makanya sabun itu berupa garam dari asam lemak bebas gitu ya. Oke, itu bahan baku ya. Jadi ini lemak hewan juga rumus strukturnya mirip seperti ini. Jadi kalau minyak itu biasanya nabati ya, jadi minyak sawit, minyak kelapa gitu kan, minyak jagung. Nah, tapi kalau lemak kan lemak sapi gitu kan, lemak hewan lah gitu kan. Nah, reaksinya seperti ini. Kemudian kalau di lab apalagi yang dilakukan? Nah, kalau di lab setelah jadi sabun itu dianalisis. Yang diuji apa? Nah, salah satu syarat SNI dalam sabun itu yang paling penting itu adalah alkali bebasnya. Jadi ada batas berapa persen alkali bebas. Makanya itu diuji. Nah, jadi setelah bikin, biasanya kan ini sabun tadi kan masih cair ya. Ketika selesai ini tidak langsung bisa dicetak, tapi analisis sih langsung aja yang cair itu dianalisis atau menggunakan produk sabun yang dibuat oleh kelompok sebelumnya. Ini persen alkali bebasnya dihitung sebagai NaOH. Jadi sampel sabun dititrasi ini pakai HCl namanya nentuin alkali ya, pakai HCl, pakai indikator fenolftalin. Nah, ini adalah salah satu penerapan titrasi asam basa. Di analitik dasar kan belajar titrasi. Nah, di sini langsung praktek. Sampelnya sabun, dilarutkan dalam air, ya, ditambah alkohol lah supaya karena dia kan agak sulit larut di air dan supaya nggak terlalu berbusa, jadi di alkohol dilarutkannya. Dikasih penoptalin, terus dititrasi dengan HCl sampai nggak berwarna. Kalau alkali bebasnya tinggi dengan ditambah indikator penoptalin itu kan kelihatan dia merah sekali gitu ya. Warna pink dari indikator penoptalin. Nah, selanjutnya asam lemak bebas ini untuk menentukan berapa sih sisa minyak yang tidak tersabunkan gitu. Nah, kalau tadi alkali bebas dititrasi dengan HCl, nah kalau asam lemak kebalikannya dititrasi dengan NaOH. Nah, ada kalanya kalau misalnya sabun si minyak itu betul-betul sudah bereaksi sempurna dengan NaOH, jadi asam lemak bebasnya udah nggak ada.
Jadi 0 ya, ketika dikasih indikator fenolftalin dia nggak berwarna sudah ya tadi kalau warnanya merah pink ya berarti udah basah, nggak ada asam lemak itu. Nah, nanti kalau di lab itu dibuat data pengamatannya. Nah, ini terserah, tidak harus mengikuti persis ini dan berkreasi dengan resep yang lain juga boleh. Nih kalau di lab itu pakai ini nih, NaCl ini ditambahkan untuk mengeluarkan gliserol dari campuran sabun tadi. Jadi kan hasilnya tadi, hasil reaksinya kan sabun plus gliserol. Nah, gliserol itu berupa minyak, sabun kan berupa padat tuh hasilnya ya. Kalau yang di YouTube tadi jadi sabun dan gliserolnya tidak dipisahkan, jadi memang menyatu di situ langsung dicetak sehingga ya gliserol itu berperan sebagai ini, dia seperti minyak wujudnya ya, dia tidak berwarna sebetulnya. Ini biasanya di industri gliserol itu digunakan sebagai bahan pelembab kosmetik ya. Jadi dia melembabkan sifat dari gliserol. Ada jualannya kalau di toko-toko kimia tuh dijual gliserol atau gliserin, nama lainnya ya, gliserol, gliserin itu sama. Jadi ada yang sengaja mungkin toko kosmetik lah gitu, gliserol itu biasa untuk pelembab kulit gitu. Kalau misalnya ini kadang di rumah sakit ya, misalnya ada yang sakit bibirnya itu kering sekali, misalnya yang sakit itu pecah-pecah itu suka diolesi dengan gliserol juga gitu untuk pelembab. Nah, sehingga ketika itu dicetak sekaligus bersama sabunnya itu nggak masalah gitu. Justru melembabkan juga gitu. Nah, tapi ada kalanya di industri seperti sabun apa ya, sabun di pabrik Unilever itu yang saya tahu gliserol itu emang dipisah gitu, diambil ya supaya dia tidak terlalu banyak atau tidak terlalu licin dengan cara menambahkan NaCl. Jadi nanti agak terpisah antara sabun dengan minyak. Nanti minyaknya bisa dituang gitu. Dituangkan aja kalau ada hasil seperti minyak. Jadi minyak bening itu gliserol bukan minyak lagi ya, beda. Kalau minyak kita gunakan rata-rata kan warnanya kuning. Nanti kalau gliserol itu nggak berwarna. Tinggal dituang aja kalau mau dipisahkan dengan gliserol. Nah, penambahan NaCl itu untuk itu ya. Kalau di rumah mau ditambahkan, dicoba boleh tambahkan garam dapur ya NaCl-nya. Terus tambahkan amilum nih. Amilum itu tapioka ya, bisa yang ada di Roma. Ini sebagai ini fungsinya itu sebagai binder gitu. Ya bahan aditif pengisi supaya dia lebih padat. Nah, ditambahkan sedikit saja gitu, tapi ya tidak, makanya ini tidak harus gitu ya. Kemudian parfum juga itu pilihan ya. Warna juga bebas. Mau yang natural, yang seperti tadi silakan. Oh ya, kalau yang video tadi kan bahannya minyak sawit plus minyak itu ya olive oil, minyak zaitun ya. Wah itu mahal sekali kalau itu, apalagi jumlahnya banyak ya. Jadi itu pilihan kalau mencoba, kalau ada dan mau mencoba silahkan gitu ya. Kalau nggak ada, pakai minyak kelapa biasa. Kalaupun nggak ada, mau nyoba juga nih penasaran pakai minyak jelantah silakan gitu ya. Ya, ini kalau di lab tentu setelah titrasi ada data menentukan alkali bebasnya berapa. Nah, kita sekarang nggak dilakukan ya. Hanya ini aja, kalau udah jadi sabun, saudara boleh ambil sedikit, nanti di lab dilarutin di gelas kimia kecil atau tabung reaksi ya. Terus nanti dicek pH-nya boleh. Jadi mintalah kertas pH ke Pak Alim atau ke Bu Ima nanti kertas pH sedikit diuji pH-nya asam atau basa, pH-nya berapa gitu. Ya itu saja yang perolehan sabunnya ya di ini. Jadi secara stoikiometri dihitung kalau kita menimbang 20 mili minyak itu berapa gram, kira-kira berapa mol sih kalau kita konversi. Nah ini MR-nya ya, berat molekul. Ini ada macam-macam nih asam lemak kalau dihitung sebagai asam laurat, asam oleat, asam stearat, atau palmitat.
Nah, ini pakai yang mana itu tergantung dari bahan baku minyaknya. Misalnya minyak kelapa, minyak sawit ya misalnya. Coba cari sih komposisi minyak sawit itu persentase terbesarnya apa? Apakah palmitat, stearat, atau oleat. Nah, nanti itu yang jadikan patokan MR-nya gitu. Ya kalau namanya persen yield atau perolehan atau rendemen ya nama lain. Jadi berat sabun yang didapat dibagi terhadap berat sabun secara eh, teoritis ya gitu. Ya, kira-kira itu yang perlu saya sampaikan. Sampai sini, adakah yang kurang jelas yang mau ditanyakan? Halo, suara saya apakah masih terdengar? Terdengar Ibu. Baik, sudah jelaskah? Ya, sudah jelaskah instruksinya? Cukup jelas Bu. Cukup jelas Ibu. Oke. Ya, praktikumnya boleh perorangan, mau gabung per kelompok juga boleh. Ya, NaOH-nya misalnya mau digabung, minta per orang 10 gram juga silakan. Karena sedikit aja ya 10 gram itu. Ya, nanti saya harapkan ya Saudara punya pengalaman sendiri, jadi tidak hanya membayangkan gitu, jadi dipraktekkan. Siapa tahu Saudara memang nanti berkreasi nih, apa namanya, berkreasi bikin sabun sendiri, homemade gitu, jadi nggak beli. Malah kalau misalnya banyak sekali ya YouTube yang menarik itu dibikin, dicetak dengan apa bentuk tertentu gitu bisa, apalagi ada yang di apa ya namanya di HP saya kok ini tadi salah klik saya muncul sesuatu jadi yang di HP-nya udah terputus. Ini lewat laptop masih terdengar kan ya? Masih Ibu. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, sebetulnya ya tinggal ini, saudara praktek saja gitu. Ini kan sudah langsung 4 kelompok sudah ikut semua kan ya? 2 kelompok Ibu. Eh, 2 kelompok. 2 kelompok itu berarti berapa orang ini? 8 Ibu. Oh, 8 ya. Yang praktikum daring sekarang itu 16 orang kan ya? 8 Ibu, 8 lagi itu sama Pak Eko.
Oh, saya itu lupa ya kalau lupa menyampaikan maksudnya. Ini hanya sedikit ya tadi itu. Maksud saya itu dalam satu kelas, saya kok lupa. Karena yang kemarin sih begitu. Jadi 16 orang itu dalam satu kelas, nanti saya dulu, habis itu Pak Eko, atau Pak Eko dulu, terus saya, jadi sekaligus informasinya. Jadi minggu depan itu bisa praktek langsung, jadi enggak. Oh, sayang sekali ya, saya tadi lupa ini ngecek kehadiran. Kan sekarang belum tentu juga dengan Pak Eko ini kan, jam ini ada, ya enggak? Iya, Ibu Ya, diganti tapi udah hari tanggung Sabtu. lah. Iya, kan nggak ada padahal. Aduh, sayang. Bisa nggak menginformasikan ke yang lain apa yang saya sampaikan? Jadi minggu depan itu langsung praktek, bukan briefing seperti ini. Bisa Bisa Ibu. bareng-bareng. Ya, sampaikan aja gitu ya. Kalau kurang jelas nanti baru adakan Gmeet dengan saya, tidak harus menunggu minggu depan itu maksud saya. Karena kan bikin sabunnya itu perlu waktu loh. Ya, tolong siapa nanti yang bisa menyampaikan di sini? Saya lupa sekali. Ya. Oke, kalau tidak ada, kalau bisa ini salah seorang dari yang grup yang sekarang harusnya dengan Pak Eko nanti bisa menghubungi saya, gitu ya. Baik, Ibu. Oke, tidak ada lagi? Tidak ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke ya, sama-sama. Guys, cepet ke Guys, sini. siapa yang mau ke lab? Kalian Aca semua. ke lab nggak, Aca? Novita ke sini. Novita, Bibi, Lala. Oh iya bener. Oh, Ah bener sih. iya bener. Ayo, aku mau OTW. Ih, Hah? aku mau OTW. Sok ih Kevin ada Just Lip 2 gak? Ada, tapi gombrang atau di kamu mah. Baik, bisa dicarikan si ibu. Di laundry iya tak aku Just Lip aku. Pinjem ya, Vin. Atau siapa we yang Oh, punya Just Lip 2? Oke. jauh. Sok gerak OTW. Dadah. Dadah.